Presiden Indonesia pertama dan satu-satunya sejauh ini yang memiliki keterbatasan fisik ialah Gus Dur. Sosok dengan pemikiran visioner yang kebijakan-kebijakannya sangat mempengaruhi masa reformasi di Indonesia dan membantu membebaskan Indonesia dari bayang-bayang Orde Barunya Soeharto. Sepak terjang Gus Dur sangat kompleks dan penuh kontradiksi. Ia telah membuktikan bahwa agama bisa menjadi sumber inspirasi bagi humor, toleransi, bahkan menjadi alat perubahan sosial yang radikal. Dari pesantren ke istana negara, perjalanan hidupnya adalah sebuah petualangan intelektual yang menarik untuk ditelusuri. Gus Dur meyakini bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang harus dilayani. Dalam setiap kebijakan, ia selalu mendahulukan kepentingan rakyat kecil, kaum miskin, kelompok marginal, serta mereka yang selama ini tidak punya suara di ruang politik. Baginya, kemanusiaan jauh lebih penting daripada sekedar formalitas kekuasaan. Misalnya ketika beliau memperjuangkan hak-hak difabel, minoritas agama, dan masyarakat adat yang sebelumnya sering diabaikan oleh negara. Akuntabilitas dalam diri Gus Dur tercermin dari sikapnya yang selalu bertanggung jawab penuh terhadap setiap kebijakan yang ia keluarkan. Meski sering mengundang kontroversi, ia tidak pernah lari dari kritik dan berani menanggung resiko politik demi prinsip yang ia yakini benar. Contohnya, ketika ia mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mencabut Impres nomor 14 tahun 1967, ia siap menerima penolakan dari sebagian kelompok karena ia percaya itu langkah benar untuk keadilan. Sebagai ulama, intelektual, sekaligus negarawan, Gus Dur memiliki wawasan yang sangat luas, baik dalam ilmu agama, politik, sejarah, maupun kebudayaan. Ia tidak hanya menguasai kitab-kitab klasik, tetapi juga pemikiran modern dan dari barat dan timur. Kompetensi ini membuatnya bisa berbicara dengan semua kalangan, dari rakyat jelata sampai tokoh dunia. Contohnya, pemikirannya tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional. Nilai harmonis sangat melekat pada Gus Dur. Ia adalah simbol toleransi, persaudaraan, dan cinta damai. Baginya, perbedaan agama, suku maupun ideologi adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga, bukan sumber konflik. Contoh nyatanya, mengakui Konghucu sebagai agama resmi, memperbolehkan kembali perayaan Imlek, dan bersahabat dengan pemimpin lintas agama tanpa sekat. Kini, kemeriahan perayaan Imlek sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Warga Tionghoa sekarang juga tidak harus mengganti nama agar terkesan lebih Indonesia. Loyalitas Gus Dur tidak kepada jabatan atau kelompok tertentu, melainkan kepada bangsa, rakyat, dan nilai kemanusiaan universal. Ia lebih memilih kehilangan kekuasaan daripada harus mengorbankan integritas dan kebenaran. Contoh nyata, ketika dia diminta turun dari kursi presiden tahun 2001, ia tidak melakukan perlawanan keras karena tidak ingin rakyat terpecah belah hanya demi kekuasaan. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke darahnya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Gus Dur sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Ia tidak kaku memegang tradisi, tetapi bisa menyesuaikannya dengan konteks modern. Bahkan, humor ia gunakan sebagai alat politik, cara untuk menurunkan ketegangan, dan sarana menyampaikan pesan yang sulit diterima bila disampaikan secara serius. Contoh nyatanya, ia sering menggunakan humor untuk menertawakan kekuasaan, sehingga masyarakat bisa melihat politik dengan cara yang lebih segar dan tidak tegang. Ada ludruk dulu zaman lekra. Oh iya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya, saya kesini. Loh kamu kok enggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga, itu bidadari itu, wah,
jawabnya, lebih enak di neraka. Lu kok di neraka? Iya, neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Gus Dur selalu menggandeng berbagai elemen bangsa, baik ulama, seniman, aktivis, politisi, hingga masyarakat kecil. Ia percaya perubahan hanya mungkin jika dilakukan bersama. Core value berakhlak seorang Gus Dur adalah mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Ia mengajarkan bahwa pemimpin harus melayani rakyat, bertanggung jawab pada keputusan, memiliki kompetensi dan wawasan luas, menjaga harmoni dalam keberagaman, loyal pada bangsa bukan pada jabatan, adaptif dalam menghadapi perubahan, kolaboratif dengan siapa saja. Karena itulah Gus Dur sering disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia dan sosok yang diwarisi akhlak kepemimpinan yang luhur.